mereka hidup sama seperti Yesus? Tidak. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi kalau orang Kristen ini ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, maka kita akan menjumpai orang-orang yang setiap saatnya bukan ke gereja, tapi ke sinagoge, ke bait suci. Maka setiap harinya kita akan melihat orang-orang yang ibadahnya hari Sabtu. Maka setiap hari kita akan melihat orang-orang yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan tidak makan babi. Mereka akan masuk ke rumah ibadah mereka dengan cara wudhu terlebih dahulu, mandi junub terlebih dahulu. Karena itu Yesus praktekkan ketika ia tunduk dan taat kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya untuk Bani Israel saja. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Kristen itu adalah agama kebohongan, agama penyesat, agama pendusta yang mana menorehkan sejarah kedustaan sepanjang zaman anak keturunan Adam alaihissalam sampai hari ini. Mereka melantik anak orang menjadi Tuhan, mereka melantik orang yang taat kepada Tuhan menjadi Tuhan. Itu adalah kesesatan yang nyata yang di tengah-tengah kita sedang terjadi. Jadi saudara-saudara muslim, hindari sejauh mungkin, berlari sekencang mungkin dari para ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan manusia, mengajarkan kita menyembah kepada sesama kita manusia. Tapi kalau mereka ingin bermuamalat, mereka ingin berbisnis, mereka ingin bekerja sama dalam hal duniawi, silakan rangkulan. Tapi ketika mereka mengajarkan tentang agamanya, lari sekencang-kencangnya. Karena agama Kristen itu adalah agama yang paling berbahaya di atas muka bumi, menghantarkan manusia ke dalam neraka dan di neraka kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan bantah saya pakai data bahwa Yesus itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Yesus bukanlah kafir, Yesus bukanlah Kristen. Kristen itu adalah agama yang membantah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan menjadikan mayatnya Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Demikian. Sebentar Pak Jack. Sebentar Pak Jack, melalui moderator Pak Jack. Yohanes 14:31, Yohanes 4:34, Ibrani 13 nomor 8, Filipi 2 nomor 8, terakhir Galatia 4 nomor 4. Itu penekanannya Bang, jangan kemana-mana, silakan. Oke, saya mau bahas makanan dulu ya. Dalam Matius 7 ayat 18 sampai 20 ya. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini Yesus yang ngomong. Anda mencomot-comot ayat yang menurut Anda itu berpihak kepada Anda. Tetapi ketika Anda berkatakan Yesus taat sampai mati, padahal Anda sendiri tidak percaya dengan Yesus itu mati, Yesus diserupakan. Jadi saya melihat dalam kondisi Anda berdialog sama orang sekian lama ini, Anda cuma mencari ayat-ayat yang menguntungkan Anda dan menafsirkan semau pikiran Anda sendiri. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak berpihak kepada Anda nggak mau jujur membuka itu semua. Makanya saya katakan, Anda dalam berdebat, berapologet seperti begini, maaf, kami orang-orang Kristen yang mengerti tentang Alkitab kami, bagaimana cara menafsirkannya, ya, itu kami sangat ketawa sekali. Dan makanya nggak heran ketika Yohanes 14:31 dulu. Yohanes 14:31 dulu, Bang. Tunggu dulu. Makanya ketika Anda terus membacakan ayat demi ayat secara cepat, Anda kelihatannya pinter. Tetapi maaf, kami sangat tahu banget Anda cuma memotong-motong ayat semau-maunya Anda, dan memotong-motong ayat ya seberuntung-beruntungnya Anda di dalam berdialog seperti begini. Saya tidak marah. Cuman saya mau perjelas saja keadaan Anda dalam menghafal ayat itu seperti itu adanya. Makanya maaf, orang Kristen yang saya moderator Bang Jack, langsung ke data. Yohanes 14:31 dulu dibahas Bang, silakan. Oke. Yohanes 14 ayat 31. Oke, saya jawab.
Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya bahas ya. Menurut pemahaman saya, bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus itu membawa figur seorang Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Artinya adalah Yesus menjadi teladan di dalam perikop ini supaya orang yang membaca ini benar-benar tahu siapa yang mengutus Yesus itu, siapa yang berotoritas atas Yesus itu, yaitu Bapaknya itu sendiri. Yesus itu Bapak itu sendiri. Barang saya melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini pemahaman ini dalam sekali. Anda nggak bakal sampai ke pemahaman yang seperti ini, gitu loh. Contohnya lagi, masalah seperti maka Yesus sangat ketakutan Lanjut ke sekali. ayat kedua, Pak, cukup. Oke, itu saya jawab ya satu ya. Yohanes 4:34. Oke, saya jawab. Bentar. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam misinya itu, Yesus menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi blueprintnya atau set plannya daripada yang namanya Bapa itu sendiri, di mana Dialah yang menggenapi itu di dalam kehidupan perjalanan dalam misi penyelamatannya itu, gitu loh. Dan dikatakan di sini, makananku ya kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan berarti ketika Dia berkata aku utusan, Dia itu bukan Bapak itu sendiri. Sama ketika saya punya perusahaan sekarang nih, ketika ada bagian marketing yang yang nggak bener, susah ditelusuri kejahatannya, keganjilannya, saya otomatis mengutus diri saya sendiri untuk masuk menjadi manajer marketing di sana. Apakah saya bukan utusan? Utusan. Apakah saya bukan si bos? Saya si bos juga. Ini yang dimaksud. Galatia lagi, Pak. Galatia 4 nomor 4. Oke. Galatia 4 nomor 4. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu ya? Betul Bang Andi? Betul, terus. Oke, saya jawab ya. Kan saya bilang tadi awal, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dari keturunan Daud. Dan Dia otomatis mesti menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia tidak melawan hukum Taurat. Dia mesti takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, artinya dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, darahnya itu suci. Tetap suci adanya. Karena dia suci adanya, maka itu dia layak menjadi korban tebusan buat segala umat manusia yang berdosa dan hidup dalam pelanggaran. Apalagi? Atau apalagi? Cukup, kembali ke Bang Nyuma lagi. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Nyuma. Tengoklah saudara-saudara, apa yang saya narasikan itu tidak mungkin keliru. Bahwa Kristen ini memang penyesat, Kristen ini pendusta. Saudara, kita lihat bagaimana saudara Jack membahas Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini kan lelucon. Justru dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti sudah mempraktekkan bahwa saudara yang kita sedang berhadapan diskusi ini adalah pendusta, pembohong. Karena mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sedangkan dikatakan di dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 2 nomor 22, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Inilah bukti bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Kristen itu membuat tipu daya, tetapi Tuhan Allah membalas tipu daya mereka. Ini buktinya. Mereka menipu dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dengan lisannya sendiri justru mempertontonkan dirinya sebagai penyesat.
Saya ulang baca dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Yehova, Yesus itu adalah Hasem, Yotevave, itu sama dengan dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Bapa itu bukan Mesias, pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, Elohim itu bukan Mesias, Yotevave itu bukan Mesias, Hasem itu bukan Mesias, Allah itu bukan Mesias. Yang disebut Mesias itu adalah tataran manusia yang diberi gelar nabi. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda terciduk hari ini bahwa Anda adalah pendusta, Anda adalah penipu, Anda adalah pembohong. Nah, inilah yang saya katakan. Kenapa saya berani lantang mengatakan Kristen itu adalah agama kebohongan, ajaran pembohong, ajaran pendusta? Karena semua Kristen dalam hal ini tanda petik orang yang menuhankan anak Maria itu menyangkal Yesus ini sebagai Mesias. Jadi kalau ada Yesus datang, aku ini adalah Mesias. Wahai manusia, aku ini adalah Mesias. Aku Mesias. Apa kata Kristen? No. Kamu bukan Mesias saja. Kamu juga itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti siapa pendusta di sini? Siapa penyesat di sini? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Mesias. Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada, aku ini dan aku itu dan aku ini dan aku itu. Katakan bahwa Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah itu artinya barang siapa yang membunuh aku, yang meludahi aku, menonjok mukaku, menyunat nonotku, mencebokin aku, menetein aku, itu sama dengan menetein Bapa pencipta langit dan bumi? ini Anda harus pikirkan lebih banyak lagi. Sabar. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 ini, di situ ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru tentang kalian orang-orang Kristen, tentang kalian saudara-saudara saya penyembah manusia. Kalian adalah penyesat, kalian adalah penipu, kalian adalah pendusta. Kenapa? Yesus mengajar kepada Bani Israel, tak pernah terlontar ajaran seperti itu kepada murid-muridnya, tak pernah. Makanya dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penipu, banyak penyesat. Dalam bahasa Yunani disebutkan planos. Planos ini adalah pembohong, penipu, penyesat, pendusta yang datang dan muncul ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda telah melakukan tipuan yang sangat luar biasa. Yesus harus diimani datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, bukan datang sebagai malaikat, bukan datang sebagai kambing, bukan datang sebagai popok, parakang, pararang, tapi dia datang sebagai manusia. Imani itu, Yesus datang sebagai manusia. Keluar daripada konsep itu, konteks ini, berarti Anda benar-benar adalah penyesat. Hari ini kita geledah gereja, masuk ke gereja, tanya kepada mereka, Yesus bagi kalian apa? Tuhan. Masuk ke gereja lain, Yesus bagi kalian adalah Tuhan. Berarti seisi gereja adalah pendusta, penipu, penyesat. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Masuk ke gereja, tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Loh, berarti Anda menyembah siapa? Manusia. Berarti Anda menyangkal Bapa. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang ada di langit, yang kemudian terjemah mengatakan Dia yang ada di surga. Berarti Yesus sedang mengajarkan menyembahnya kepada yang di langit, bukan menyembah kepada dirinya. Siapa yang menyembah kepada dirinya, berarti dia telah mempraktekkan bahwa dirinya adalah penyesat, dia adalah antikristus. Saudara,
Kembali kepada data yang saya sajikan kepada Anda tadi, Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhanku Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Ini ucapan bukan untuk orang Kristen. Kristen itu muncul belakangan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Artinya Yesus ini adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sedikit, 30 detik. Ketika saudara mengambil narasi kemudian di dalam kitab Matius 15, pahami bung, pahami. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata, dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi di sini tidak berbicara mengenai haramnya makan babi. Haramnya makanan babi itu tidak berbicara mengenai babi. Yahudi pada saat itu berbicara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli Taurat berbicara kepada Yesus, di mana Yesus dan murid-muridnya pada saat itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel mengharamkan babi. Matius 15 tidak sedang membahas babi. Sehingga Yesus mengatakan, dia mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang menjadi haram, tetapi yang keluar daripada jamban itulah yang najis. Itu tidak sedang membahas itu. Tidak sedang membahas itu. Ya. Ini sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang babi atau tidak. Pahami itu sendiri, pahami, pelajari itu baik-baik kitab saudara. Jadi di sini di dalam Matius 15 tidak sedang membahas babi haram atau tidak, tidak sama sekali. Tetapi di sini sedang membahas tentang muridnya yang makan tanpa didahului dengan cuci tangan. Jadi jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan ajaran Roma yang gemar makan babi. Jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan babi mengikuti ajaran Vatikan. Jangan. Yesus dan murid-muridnya tidak sedang makan babi di situ. Dia tidak sedang makan tidak ada makan babi pada saat itu. Oke? Oke, sejauh. Iya, silakan. Oke. Anda berkata tentang cuci tangan di dalam ayat yang tadi Anda sebutkan itu. Cuci tangan itu ada hubungannya dengan makanan. Betul, tetapi bukan yang dimakan. Tetapi Alkitab sudah katakan dengan jelas Markus 7 ayat 19, ya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayatnya jelas di situ. Artinya adalah Yesus yang Yesus maksud adalah kita harus lebih kepada tentang kehidupan kasih kepada orang lain. Kamu mikirkan peraturan-peraturan Taurat, jangan makan babi dan lain sebagainya. Tapi hidup kamu sama orang penuh iri, penuh sirik, penuh dengki. Kamu nggak peduli sama orang dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kamu sendiri kamu abaikan dan lain sebagainya. Maka Yesus bilang, kalau kamu tahu nggak, seluruh hukum Taurat itu mencakup dengan yang namanya kasih. Barang siapa dia berbuat kasih, dia melakukan hukum Taurat itu. Itu yang saya maksud. Ada lagi? Jadi saya ngomong ini bukan asumsi, tapi memang dalilnya ada. Bukan masalah cuci tangan ini. Ini masalah makanan yang masuk ke mulut dinyatakan halal. Anda tidak bisa memegang ayat yang lain, lalu Anda membuang ayat yang lain. Menurut saya Anda nggak fair. Tapi kalau Anda mau fair, Anda baca benar-benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau mau Anda percaya benar satu ayat, Anda pegang semuanya. Jangan sebagian Anda pegang, Anda percaya, ayat yang lain Anda nggak percaya. Dan kami di Kristen itu ketawa dengan Anda. Anda kelihatan hebat di sini, banyak baca, hafal banyak ayat. Tetapi sesungguhnya kosong. Kenapa? Karena banyak Anda pelintir semuanya ayat-ayat itu, sehingga Anda nggak mendapat makna arti sesungguhnya daripada ayat-ayat tersebut. Jelas pemahaman saya? Ya. Oke, baik. Oke. Bang Handi, saya tanggapin ya. Ketika Anda membantah kemudian pengakuan Tuhan di dalam kitab Taurat, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Ini berlaku untuk siapa? Bani Israel. Kapan Bani Israel menghalalkan babi? Apakah sudah halal? Tidak. Lalu kapan
kapan kemudian babi ini halal? Bagi orang Kristen halal-halal saja, berdasarkan asumsi dan karangan pengarang buku Lukas. Jadi ketika Anda berkata bahwasanya di dalam kitab Lukas 7 nomor 19, ya kenapa? Di situ dikatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana pengarang Markus tahu? Dari mana? Dari mana pengarang Markus tahu bahwa Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Kapan Yesus menghalalkan itu? Ini adalah karangan. Yesus mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Itu perkataan Yesus. Tetapi disambung kemudian pengarang Markus murid Paulus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yeay! Kucluk. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Loh, kok tiba-tiba ini ada orang berani-beraninya mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Balul. Di Matius 15 itu tidak sedang berbicara mengenai halalnya babi atau haramnya babi. Makanya jangan ikuti ajaran bom-bom. Ini Yesus dan orang Farisi sedang berbicara dengan ahli Taurat, dengan orang yang ada di sana di Yerusalem. Murid-muridnya makan, yang dimakan murid Yesus di situ sudah pasti bukan babi, sudah pasti bukan pararang, sudah pasti bukan buaya, sudah pasti bukan biawak, sudah pasti bukan komodo, monyet, kera, anjing, sudah pasti itu. Ini mereka orang-orang Yahudi sudah pasti tidak makan makanan orang Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus, dengar dan camkanlah baik-baik, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini nggak ada hubungannya dengan babi di sini, nggak ada. Saudara baca Matius 15:1 perikop, bola-balik Anda baca dari bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Batak, baca semua. Di situ tidak ada masalah babi. Ini bukan masalah babi atau bukan. Ini masalah cuci tangan. Baca satu perikop. Jangan Anda kotori penafsiran asumsi Anda lalu menuduh kepada saya. Sedangkan Anda menggunakan dalil dari karangan Markus. Markus pengarang kitab saudara yang mengajarkan kemudian dengan asumsinya dia tanpa data. Apa yang dikatakan oleh Markus? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Tutup mulutmu Markus. Dari mana kau tahu data bahwa Yesus menghalalkan semua makanan? Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya Yesus menghalalkan babi? Nggak ada. Tuhan mengatakan Imaman 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Apa perintah Bapa? Jangan kau makan babi. Oke? Kecuali Anda ingin mengatakan Markus itu adalah nabi yang diutus setelah Yesus membawa syariat baru yaitu babi menjadi halal, silakan aja. Makanya saya katakan tadi, saudara Jack, agama Anda itu adalah agama bohong, agama pendusta, agama penyesat. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Adalah orang-orang kafir, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, di dalam durhaka kepada Tuhan. Pahami itu. Anda menjual Yesus dengan mengatakan Yesus menghalalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Gak ada itu. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani menerima ajaran Paulus? Karena makanan yang mereka suka adalah babi. Karena mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus menjual kemudian ajaran Yahudi ini kepada mereka dengan catatan apa yang digemari oleh orang Roma, penjajah pada saat itu, penguasa. Oh, orang Roma suka makan babi. Kita buat yuk bahwa babi tidak haram kok buat kalian, halal. Inilah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan hati-hati, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, Filipi 3 nomor 5 nomor 6 nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin, aku dari orang Farisi. Hati-hatilah kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Oke, penyesat dari ahli Taurat, penyesat dari orang Yahudi, penyesat dari orang Farisi.
yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membangun sebuah agama baru di luar Yahudi. Apa agama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Apa agamanya? Islam kah? Bukan. Hindu? Bukan. Katolik? Yes. Itulah agama pertama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar Yahudi. Agama bidat, penyembah terhadap manusia, pemakan babi. Demikian, Bung. Silakan tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Malas aku dialog dengan orang yang curhat aja. Jangan. Loh, dari tadi kan saya kan ngomong ayat juga, dalilnya ada. Seperti saya ngomong, dinyatakan semua makanan halal. Saya nggak ngomongin babi, berarti semua makanan tuh halal. Kata siapa? Itu yang saya maksud. Kata siapa tuh? Kenapa? Kata siapa, Bang? Loh, Kata siapa semua Di kitab. makanan halal? Kata siapa? di kitab kan tadi saya udah bacakan tadi sama. Iya, oke, saya hargai. Saya tanya, itu kata siapa? Iya. Kan tulisan Markus tulis begitu. Iya, kata siapa? Saya tanya, kata siapa semua makanan halal? Di Markus 7 ayat 19 dikatakan. Iya, itu pertanyaan saya, itu kata siapa, saudaraku? Pertanyaannya kata Yesus atau kata Markus? Udah, silakan. Iya, Yesus yang ngomong. Itu. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Udah, silakan. Cukup umat Islam menilai, silakan.